Oleh karena itu, kaum muslimin harus berhati-hati dengan kitab-kitab baru yang diterbitkan oleh Salafi Wahabi. Mereka tidak segan-segan menisbatkan kitab-kitab karya ulama mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengelabui kaum muslimin agar mengikuti akidah Salafi Wahabi. Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah bukan pengikut Mujassimah. Ya, wafatnya 478. Ya, Imam Haramain. Nanti kita akan sebutkan Imam Haramain ini Al-Juwaini. Dan bapaknya itu berakidah salaf. Nama lengkap Al-Imam Al-Juwaini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, pakar fikih, usul fikih, tafsir, bahasa, dan sastra. Ulama yang menyandang gelar Ruknul Islam ini adalah ayah Imamul Haramain Al-Juwaini, salah seorang ulama terkemuka mazhab Asy'ari. Baik sang ayah maupun sang anak tidak ada yang meragukan bahwa mereka termasuk tokoh terkemuka mazhab Asy'ari. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini termasuk salah satu ulama yang menandatangani pernyataan dukungan terhadap mazhab Al-Asy'ari ketika terjadi fitnah dari kalangan ahli bid'ah bahwa mazhab Al-Asy'ari termasuk salah satu aliran sesat dan menyesatkan. Kitab beliau dalam bidang akidah yang berjudul At-Tabsirah tidak berbeda dengan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Al-Asy'ari bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Belakangan, kaum Salafi Wahabi menerbitkan kitab berjudul Risalatul Istiwa wal Fauqiyah yang isinya menjelaskan bahwa Allah bersemayam dan bertempat di langit, suatu pandangan yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tersebut dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Juwaini, padahal kitab tersebut sebenarnya karangan Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti, salah seorang murid Ibnu Taimiyah. Ini kitab yang dinisbatkan kepada Imam Al-Juwaini. Kitab tersebut pada awalnya diterbitkan di India pada tahun 1316 Hijriah dalam jurnal yang berjudul Arbahul Bid'ah, kumpulan beberapa kitab Salafi Wahabi. Salah satunya adalah kitab tersebut yang berjudul Aqidah Al-Wasiti. Penerbitan kumpulan kitab-kitab Salafi Wahabi ini diprakarsai oleh Ali bin Sulaiman Al-Yusuf, murid Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, ulama Salafi Wahabi dari Irak. Pada tahun 1343 Hijriah, Muhammad Munir Ad-Dimashqi menerbitkan jurnal Ar-Rasailul Muniriyah setebal 4 jilid. Isinya terdiri dari karya-karya kecil beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hazm Asy-Syaukani, dan lain-lain. Di antara risalah kecil yang diterbitkan di dalamnya adalah Risalah fi Itsbatil Istiwa wal Fauqiyah wa Mas'alatul Harfi was Shaut fil Qur'anil Majid, dan dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Padahal apabila dibaca, isi kitab tersebut persis dengan akidah Al-Wasiti. Tidak mungkin suatu kitab yang isinya sama ditulis oleh dua orang yang berbeda generasi dan berbeda mazhab. Setelah akidah Al-Wasiti tersebut diterbitkan dalam jurnal Ar-Rasailul Muniriyah dan dinisbatkan kepada Al-Juwaini, kaum Salafi Wahabi kegirangan dan menerbitkan risalah tersebut dalam beberapa edisi. Misalnya pada tahun 1405 Hijriah, Zuhair Asy-Syawish, Salafi Wahabi dari Damaskus dan pemilik penerbit Al-Maktabul Islami, menerbitkan akidah Al-Wasiti tersebut dengan merevisi judulnya menjadi An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala wa tatadammanu aqidatal Imam Al-Juwaini. Nasihat tentang sifat-sifat Allah dan mengandung akidah Al-Imam Al-Juwaini. Sepertinya Zuhair Asy-Syawish kebingungan menghadapi jurnal Arbahul Bid'ah dan jurnal Ar-Rasailul Muniriyah, sehingga ia mengambil jalan tengah dengan cara menisbatkan kitab tersebut kepada Al-Wasiti, akan tetapi menyisipinya dengan kalimat mengandung akidah Al-Juwaini. Pada tahun 1416 Hijriah, penerbit Darul Ma'rifah di Damaskus menerbitkan Risalah fil Istiwa wal Fauqiyah dan dinisbatkan kepada Al-Juwaini pula. Disusul oleh penerbit Darut Tuwaik di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 1419 Hijriah, menerbitkan hal yang sama. Ini kitab An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala wa tatadammanu aqidatal Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, yang diterbitkan oleh Zuhair Asy-Syawish dengan mengambil jalan tengah. Nah,
Akidah Al-Wasiti yang diterbitkan dengan edisi berbeda tersebut tidak mungkin ditulis oleh Imam Al-Juwaini. Terdapat sekian banyak bukti bahwa kitab tersebut karya tulis Al-Wasiti, murid Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 711 Hijriah, dan bukan karya Al-Juwaini. Antara lain, di dalam kitab tersebut sang penulis mengutip dari kitab Al-Aqidah yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Sudah barang tentu penulis Aqidah Al-Wasiti tersebut hidup atau wafat sesudah masanya Al-Hafidh Abdul Ghani. Sedangkan Al-Imam Al-Juwaini wafat pada tahun 438 Hijriah. Oleh karena itu, kaum muslimin harus berhati-hati dengan kitab-kitab baru yang diterbitkan oleh Salafi Wahabi. Mereka tidak segan-segan menisbatkan kitab-kitab karya ulama mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengelabui kaum muslimin agar mengikuti akidah Salafi Wahabi.